Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami dari kelompok 7 RBL Fisika Dasar 2 akan menjelaskan dan mempresentasikan alat kami yang berjudul penerapan hukum Faraday pada pembangkit listrik tenaga air. Sebelum menjelaskan dan memaparkan alat kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Arif Perki Suregar dengan NIM 123130810 dari Prodi Teknik Elektro. Nama saya dari Stabila, saya dari Prodi Teknik Sistem Energi dengan NIM 1233444. Saya Euniko Findricia Loho dengan NIM 123320041 dengan Prodi. Saya Lukian Lupatawan dengan NIM 123320038 dari Prodi Teknik Fisika. perkenalkan, nama saya Rianti Tutong, NIM 1233455 dari Program Studi Teknik Sistem Energi. Perkenalkan, nama saya Joshua Panggabean, NIM 12319 dari Teknik. Selanjutnya, saksikan kami akan menjelaskan keunikan alat beserta kelemahan dan memaparkan alat-alat kami. Hukum Faraday, dua hukum yang dikemukakan oleh ilmuwan Michael Faraday pada tahun 1831 yang menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Hukum Faraday ini menjadi dasar dari banyak aplikasi teknologi seperti generator listrik, transformator, motor listrik, dan peralatan elektronik lainnya. Penemu hukum Faraday. Penemu hukum Faraday adalah Michael Faraday, seorang ilmuwan dan fisikawan Inggris yang hidup pada abad ke-19. Michael Faraday adalah seorang ilmuwan yang terkenal dengan penemuan-penemuannya di bidang elektromagnetisme. Bunyi hukum Faraday. Hukum Faraday terdiri dari dua hukum, yaitu pertama, hukum induksi Faraday. Bunyi hukum ini adalah gaya gerak listrik induksi yang timbul dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang menembus rangkaian tersebut. Secara matematis, hukum ini dinyatakan dengan rumus epsilon sama dengan min N dikali dV per dt, di mana epsilon sama dengan gaya gerak induksi dengan satuan volt, N sama dengan jumlah lilitan, dV per dt sama dengan laju perubahan flux magnetik dengan satuan Weber per detik. Kedua, hukum elektrolisis Faraday. Bunyi hukum ini adalah massa Z yang diendapkan pada elektroda dalam proses elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang mengalir melalui larutan. Secara matematis, hukum ini dinyatakan dengan rumus N sama dengan buka kurung Q kali M tutup kurung dibagi dengan buka kurung N kali F tutup kurung, di mana M sama dengan massa Z yang diendapkan dengan satuan gram, Q sama dengan muatan listrik yang mengalir dengan satuan coulomb, M sama dengan massa molar Z dengan satuan gram per mol, N sama dengan valensi ion, F sama dengan konstanta Faraday dengan satuan 96.495 C per mol. Persamaan dan rumus hukum Faraday. Persamaan dan rumus dari hukum-hukum Faraday, hukum induksi elektromagnetik Faraday. Persamaan matematis, GGL sama dengan min N d theta per dt, di mana GGL sama dengan gaya gerak listrik induksi atau volt, N sama dengan jumlah lilitan, d theta per dt sama dengan laju perubahan flux magnetik Weber per detik. Hukum elektrolisis Faraday. Persamaan matematis, M sama dengan Q kali M per N kali F, di mana M sama dengan massa zat yang diendapkan atau garam, Q sama dengan muatan listrik yang mengalir atau coulomb, M sama dengan massa molar zat garam per mol, N sama dengan valensi ion, F sama dengan konstanta Faraday atau 96.485 C per mol. Apa itu generator? Generator adalah sebuah alat atau mesin yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja generator berdasarkan pada hukum induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Komponen utama generator terdiri dari yang pertama itu rotor, bagian yang berputar, biasanya terdiri dari kumparan kawat yang dialiri arus listrik sehingga menghasilkan medan magnet. Yang kedua itu stator, bagian yang diam terdiri dari kumparan kawat yang akan menghasilkan arus listrik akibat induksi medan magnet dari rotor. Yang ketiga itu sumber penggerak,
dapat berupa turbin air, turbin angin, mesin diesel, atau sumber energi mekanik lainnya yang berfungsi untuk memutar rotor. Contoh penerapan pembangkit listrik tenaga air. Pemanfaatan energi air untuk menghasilkan energi listrik dilakukan dengan menggunakan teknologi alat bernama pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah suatu pembangkit listrik yang digerakkan oleh tenaga hidrolik air. Pembangkit listrik tenaga air merupakan teknologi yang sudah diaplikasikan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu di berbagai penjuru tanah air. Alat dan bahan PLTA. 1. Papan alas. 2. Stik. 3. Sendok plastik. 4. Magnet neodymium. 5. Kawat tembaga. 6. Botol plastik. 7. Sumpit. 8. Lem tembaga. 9. Karet. 10. Batang besi. 11. Kardus. 12. Gunting atau pisau. Adapun kelebihan dan kelemahan alat pada pembangkit listrik tenaga air. Kelebihannya, yang pertama, respon pembangkit listrik yang cepat dalam menyesuaikan kebutuhan beban, sehingga pembangkit listrik ini sangat cocok digunakan sebagai pembangkit listrik tipe PEAK untuk kondisi beban puncak maupun saat terjadi gangguan di jaringan. Kedua, bebas emisi karbon yang tentu saja merupakan kontribusi berharga bagi lingkungan. Ketiga, tidak menyebabkan polusi gas rumah kaca. Kelemahannya yaitu 1. Membutuhkan investasi yang besar. Yang kedua, membutuhkan alas yang luas untuk membuat pusat listrik yang berkapasitas besar. Dan ketiga, mudah terbakar. Terakhir, kesimpulannya adalah yang pertama, ketika air mengalir melalui turbin, turbin akan berputar. Putaran turbin ini menyebabkan perubahan flux magnetik di dalam lilitan, kumparan, dan magnet. Yang kedua, perubahan flux magnetik ini akan menginduksikan gaya gerak listrik atau GGL pada kumparan generator sesuai hukum Faraday. Ketiga, GGL yang diinduksikan ini akan menghasilkan arus listrik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.